Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini dan sesuai janji kakak, kita akan lanjutkan untuk membahas soal aplikasi turunan. Kali ini yang soal sedikit hots ya, soal cerita. Lanjutan yang kemarin nomor 13 sampai 20. Simak baik-baik ya. Nomor 13, Dedi menggunakan keran untuk mengisikan air ke dalam ember. Debit air dari keran tersebut adalah setengah liter per detik jika ember berbentuk tabung dengan jari-jari 15. Laju pertambahan tinggi air pada saat tinggi air dalam ember 8 cm adalah titik-titik. Gimana ya? Ini dulu ya, debit air atau kecepatan air. Di sini berarti volume terhadap waktu. Kita tulisnya nanti berarti turunan fungsi volume terhadap waktu atau DT adalah 0,5 liter per detik atau sekon. Kemudian embernya kan berbentuk tabung ya, berarti di situ jari-jarinya sudah diketahui 15 cm. Kemudian yang ditanya nanti adalah laju pertambahan tinggi saat tinggi airnya 8 cm. Jadi tingginya 8 cm. Oke, kita cari turunan volume terhadap tinggi dulu nih, teman-teman. Ingat, volume dari tabung ya, volume dari tabung adalah sebentar. Kayak mau rala di sini tingginya bukan T ya, karena T di sini adalah waktu, time. Kalau T di sini nanti disimbolkan T yang sama, maka nanti jadinya salah. Ketinggian kayak simbolkan dengan H gitu aja ya, height. Nah, gitu, hanya 8 cm. Ingat tadi volume dari tabung adalah pi R kuadrat T. Kalau di sini berarti pi R kuadrat dikali H gitu ya. Nah, R-nya tadi kan 15, jadi pi kali 15 kuadrat kalikan H, 225 pi H. Nah, turunannya berarti terhadap H, terhadap ketinggian. Turunan fungsi volume terhadap ketinggian, dV per dH. Maka H ini kita anggap suatu variabel ya, semacam X gitu. Berarti 225 pi H, turunannya adalah 225 pi. Oke. Sekarang kita terapkan aturan rantai di sini, teman-teman. Yang diketahui tadi dV per dt, dV per dH. Yang ditanyakan laju pertambahan tinggi saat tinggi airnya 8 cm. Laju pertambahan tinggi itu berarti yang ditanyakan nanti dH, tinggi tadi H ya, per dt atau waktu. Nah, ini yang ditanya nanti. Kita lihat yang sama di sini apa sih? Di antara yang diketahui sama yang ditanyakan. Yang diketahui dV per dt dan dV per dH, ditanyakan dH per dt. Oke, dH-nya ada di sebelah sini dan sini. Berarti kita bisa menyusun aturan rantai dengan dV per dt sama dengan yang ini ya, sama dengan apa dulu nih, dV per dH kali dH per dt. Paham nggak? Karena dH-nya kan ini sama aja nanti dicoret ya kan? dH atas dan bawah ini sama-sama dicoret, jadi nilainya masih dV per dt. Nah, karena dV per dt-nya tadi adalah 0,5 liter per detik, maka sini substitusi 0,5. dV per dH-nya adalah 225 pi, kemudian dH per dt-nya ditanya. Ya udah, pindah ruas berarti ya. Jadi dH per dt adalah 0,5 dibagi 225 pi, atau ini biar nggak pecahan, kalikan 2 ya, atas kalikan 2, bawah juga kalikan 2, jadi hasilnya nanti 1 per 225 kalikan 2, 450 pi, satuannya apa nih? Turunan ketinggian terhadap waktu, berarti senti ya, di situ senti per detik atau sekon. Nah gitu, jadi jawaban adalah yang A.
Kita lanjut nomor 14, sebuah kapur barus berbentuk bola dengan diameter 4 cm. Kapur barus tersebut menyublim sehingga volumenya berkurang sebanyak 0,3 pi cm3 per hari. Laju pengurangan panjang jari-jari kapur barus saat jari-jarinya setengah senti adalah berapa? Oke, ini masih 11-12 dengan soal yang tadi. Kita gunakan aturan rantai, teman-teman. Dan di sini yang diketahui adalah diameter ya, diameter dari kapur barus yang berbentuk bola adalah 4 cm, sehingga nanti jari-jarinya 3 ya. Jari-jarinya adalah 3, kok 3 sih? 4 bagi 2 tuh berapa? 2 cm. Nah, apalagi nih, menyublim tadi ya, volumenya berkurang, berarti ini laju pengurangan volume terhadap waktu, atau kita tulisnya dV per harinya apa ya, dt aja deh. 0,3 pi cm3 per hari. Nah, nanti yang ditanyakan adalah laju pengurangan panjang jari-jari kapur barus. Kita tulisnya apa nih? dr. Laju pengurangan jari-jari dibagi dt. Nah, ini ya, nanti yang ditanyakan saat R-nya setengah senti. Kita cari volumenya dulu yuk, teman-teman. Volume dari kapur barus yang di situ tadi berbentuk bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Jadi nanti laju berkurangnya volume terhadap jari-jari atau dV per dr adalah 4/3 kalikan 3, 4 ya, 4 pi R kuadrat. Jadi variabelnya di sini si jari-jari, diturunkannya terhadap jari-jari. Dah ketemu, apalagi? Nah, kita gunakan aturan rantainya sekarang. Laju pengurangan volume terhadap waktu atau harinya, nanti kita tulisnya berarti gini ya. dV per dt sama dengan dV per dr kalikan dr per dt, ya kan? dr-nya ini kalau dicoret atau disederhanakan jadilah dV per dt. dV per dt 0,3 tadi ya, 0,3 pi. dV per dr-nya 4 pi R kuadrat. dr per dt ini nanti yang ditanyakan. Pi boleh disederhanakan karena sesama pembilang ya, sama-sama punya pi di kedua ruas. Jadi nanti dr per dt-nya adalah 0,3 dibagi 4R kuadrat. Nah, berarti kalau ditanya tadi laju pengurangan jari-jari saat jari-jarinya setengah senti, maka langsung aja kita masukkan 0,3 dibagi 4 kali 0,5 kuadrat gitu ya. Jadi ini nggak kepake ini. Berapa nih? 0,3 dibagi 4 kali 0,25. 4 kali 0,25 kan 1, jadi dr per dt-nya adalah 0,3 bagi 1 atau 0,3 satuannya senti per hari. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C ini. Lanjut nomor 15. Galih akan membuat kotak menggunakan selembar kertas tebal. Perhatikan skema yang dia buat di samping. Bagian yang diarsir berbentuk persegi sama besar. Bagian itu nanti dipotong, kemudian sisa kertas ditekuk sehingga terbentuk balok tanpa tutup. Berapa ukuran sisi persegi yang dipotong X agar volume kotak yang diperoleh maksimum? Oke, kebayang ya? Jadi nanti di bagian sini ditekuk, dilipat, ini dilipat, ini juga dilipat, sehingga nanti bentuknya adalah balok, ya, balok tanpa tutup. Nah, kira-kira gini nanti bentuk akhirnya. Nah, kira-kira gini ya. 70 cm itu dari ujung ke ujung, kalau dipotong sepanjang X, maka nanti panjang ini adalah 70 kurangi di sini X, di sini X, berarti 70 kurangi 2X. Ya kan? Ini nanti sebagai panjangnya ya. Karena di sini juga 70, berarti ini juga sama, 70 kurangi 2X juga. Oke, berarti nanti alasnya ini persegi. 70 kurangi 2X ukurannya, ini juga 70 kurangi 2X, tingginya adalah X tadi. Agar volume kotak maksimum, ingat tadi teman-teman, stasioner. Stasioner itu kan berarti syaratnya turun pertama harus 0 ya, berarti kita cari
fungsi volume dulu. Volume dari kotak ini atau volume dari balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Di situ panjang sama lebarnya itu sama, jadi 70 min 2x kalikan 70 min 2x atau kakak singkat 70 min 2x kuadrat kali tingginya x. Kita kuadratkan dulu aja teman-teman. 70 dikuadratkan tuh 4900 ya. 2 kali 70 kan 140, kalikan 2 lagi 280, ditambah 4x kuadrat kalikan x. Jadi nanti fungsi volumenya adalah 4900x dikurangi 280x kuadrat ditambah 4x pangkat 3. Nah ini, karena tadi volumenya kepinginnya maksimum, nanti volume akan maksimum ketika fungsi dari volume ini turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi f aksen x ya sama dengan 0, karena maksimum tadi adalah aplikasi dari stasioner, tidak naik, tidak turun, atau fungsi diam, syaratnya turunan pertama sama dengan 0. Kita cari turunan dari fungsi volume ini, 4900x turunannya adalah 4900, 280x kuadrat turunnya adalah 560x, turunan dari 4x pangkat 3, 12x kuadrat, sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan bisa nggak ya? Bagi 4 bisa ini. Bagi 4 hasilnya adalah 3x kuadrat, kayak tuker posisinya ya. 560 bagi 4 tuh 280, 4900 bagi 4, 1225 gitu ya. Kalau kita faktorkan nih hasilnya nanti wow, lumayan ya, 3 kali 1225, 3765. Cari dua bilangan yang hasil kalinya ini tapi jumlahnya 280. Wow, berapa ya? A few moments later. Bagi 4 ini salah. 560 dibagi 4 itu kan 140 ya, pantesan. Bentar. 140 teman-teman. Nah, kalau ini masuk akal, ada ya 105 sama 35 tuh kalau dijumlah hasilnya. Oh, tapi negatif semuanya ya. Nah, dah. Lanjut mana nih? Sini aja ya. 3x kuadrat kita tulisnya 3x kalikan x. Yang bisa dibagi 3 siapa? 105. Bagi 3 dulu, baru ditaruh di belakang. 105 bagi 3 itu 35. Tapi hasilnya kalau dibagi min ya. Nih, min 105 bagi 3, min 35, taruh sini. Min 35 yang ini taruh depan. Jadi pembuat nolnya nanti adalah 3x min 35 sama dengan 0, 3x sama dengan 35, x-nya 35 per 3, atau x min 35 sama dengan 0, x sama dengan 35. Nah, ketemu ya? Iya, jawaban yang B ini teman-teman. Nah, tapi seharusnya ini kan karena ada dua nilai x ya dan sama-sama positif, seharusnya teman-teman lanjutkan dengan garis bilangan. Tapi karena di sini pilihan yang 35 nggak ada, ya udah berarti jawabannya yang B gitu. Tapi kalau dua-duanya ada, lanjutkan dengan garis bilangan. 35 per 3 kan posisinya dia ada di kiri sini, ini 35. Kemudian tanda pada koefisien x kuadratnya kan positif, jadi paling kanan positif, negatif, positif, kemudian naik, turun, naik. Nah, biar maksimum kan di sini ya, jadi harus 35 per 3. Jadi, si ukuran balok tersebut, si x-nya, sisi yang dipotong atau x-nya adalah 35 per 3 cm. Kalau yang ini, yang 35 nanti akan menghasilkan volume kotak yang minimum karena dia posisinya ada di bawah gitu. Ya, gitu. Jadi jawaban yang B ya. Oke. Lanjut lagi nomor 16. Sebuah bola dilambungkan ke atas. Ketinggian bola pada saat T detik dirumuskan dengan dengan T dalam detik dan hanya dalam meter. Ketinggian maksimum adalah ini fungsi ketinggian ya, HT sama dengan 30T kurangi 5T kuadrat. Yang diminta adalah ketinggian maksimum. Ya udah, berarti sama aja turunan dari fungsi ketinggian nanti tinggal disama dengan kan 0 ya. Turunan dari 30T, 30, turunan dari 5T kuadrat, 10T. Nah, biar si H-nya atau ketinggian tadi maksimum, maka stasioner turunan pertama harus sama dengan 0, 30
kurangi 10T sama dengan 0, maka 30 sama dengan 10T atau nilai T-nya adalah 30 bagi 10. 3 apa nih? 3 detik ya, 3 detik. Nah, jadi saat detik ketiga dilambungkan, nanti dia posisinya paling atas tuh ya, paling tingginya maksimum gitu. Nah, kalau ditanyakan ketinggiannya berapa, maka teman-teman substitusikan si T ke fungsi ketinggian ini 3. Jadi sama aja H3 gitu. 30 kali 3 kurangi 5 kali 3 kuadrat. Jadi ini sama aja kayak nilai maksimum gitu ya. Atau Y-nya yang tadi. 90 kurangi 3 kuadrat itu 9. Kali 5, 45. 90 kurangi 45, 45. Satuannya apa? Meter. Jadi 45 meter jawaban yang E. Jadi kalau ditanya kapan bola tersebut mencapai ketinggian maksimum, kapan? Berarti saat 3 detik. Tapi kalau ditanya ketinggian maksimumnya berapa? 45 meter. Nah, gitu. Paham ya? Nomor 17. Dina mempunyai tali sepanjang 12 meter. Tali tersebut diletakkan sebagai batas area persegi panjang. Dina ingin area tersebut seluas mungkin. Berapa luas maksimum persegi panjang yang dapat dibuat Dina? Nah, jadi Dina tadi meletakkan tali 12 meter yang nanti membentuk persegi panjang gini ya ceritanya. Oke, ini totalnya 12 meter, berarti anggap aja misalkan ini panjang, ini lebar, maka keliling dari persegi panjang ini adalah 12 meter, atau 2 kali panjang plus lebarnya adalah 12, sehingga panjang plus lebar 12 bagi 2, 6. Atau kalau kita bikin panjang atau lebar sama dengan panjang sama dengan aja ya, berarti 6 kurangi lebar. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan 1. Yang ditanyakan adalah berapa luas maksimum. Oke, berarti kita cari luasnya dulu ya. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Sehingga kalau panjangnya tadi 6 min L, kita ganti panjang di sini dengan 6 min L dikalikan L. Kalikan dulu 6L kurangi L kuadrat. Nah, biar luas ini maksimum, maka turunan pertama dari fungsi luas kalian sama dengan kan 0. Jadi harus stasioner ya kalau maksimum. Oke, turunan dari 6L adalah 6, turunan dari L kuadrat adalah 2L pangkat 1. Jadi 6 sama dengan 2L, atau L-nya 6 bagi 2, 3 meter. Nah, kalau udah dapat si ukuran lebarnya, sekarang cari panjang boleh, atau langsung masukkan ke rumus luas juga boleh, karena yang ditanyakan luasnya ya, bukan ukuran si tali tersebut, panjang dan lebarnya tadi, bukan. Jadi langsung masukkan ke sini nggak apa-apa. 6 kali 3 dikurangi 3 kuadrat. 18 kurangi 9, hasilnya 9. Jadi 19 meter persegi. 9 meter persegi maksud kakak. Jadi jawaban yang C. Kalau tadi lebarnya kalian masukkan ke panjang juga nanti hasilnya sama aja sih. Coba ya, kalau dimasukkan ke sini berarti dapat panjang sama dengan 6 kurangi 3, yaitu 3. Sehingga panjang 3, lebar 3, luasnya adalah panjang kali lebar 3 kali 3. Dapat 9 juga. Ya kan? Jadi daripada nyari panjang, langsung masukkan ke rumus luasnya aja kayak yang ini tadi. Oke. Lanjut lagi nomor 18. Sebuah industri sepatu skala kecil memproduksi X pasang sepatu setiap jam. Biaya produksi setiap pasang sepatu sebesar 2X kurangi 40 tambah 500 per X ribu rupiah. Berapa produksi total minimum per jamnya? Oke. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah memproduksinya X pasang sepatu ya. Biaya produksinya ini setiap pasang. Jadi nanti biaya totalnya adalah banyaknya pasang sepatu kalikan biaya produksi setiap pasang sepatu. Jadi X kalikan 2X min 40 tambah 500 per X. Gitu, kalikan dengan X dulu ya. 2X kuadrat min 40X tambah 500. Nah, ini ketemu biaya produksi totalnya. Kemudian yang diminta adalah biaya produksi total yang paling minimum atau sesedikit mungkin. Maka turunan pertamanya harus kalian sama dengan 0 nanti. Oke, langsung cari turunan pertama dari 2X kuadrat, 4X min 40 sama dengan 0, ketemu si X-nya dari sini. Berapa?
10, betul. Jadi biar biaya produksi totalnya nanti minimum harus memproduksi 10 sepatu. Tapi pertanyaannya bukan itu ternyata. Biaya produksi minimalnya berapa? Jadi masukkan X-nya 10 ke fungsi biaya tadi yang ke sini ya, yang setelah dikalikan X. Maka nanti 2 kali 10 kuadrat kurangi 40 kali 10 tambah 500 dihitung berapa nih? 200 kurangi 400 tambah 500. Hasilnya 300. Nah, karena tadi satuannya adalah Rp1.000, maka di sini biaya totalnya adalah Rp300.000. Nah, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat. Waduh, kok nggak ada ini? Oke lah, setelah kakak cek, sepertinya sudah benar kok. Coba nanti tonton bantu cek juga ya. Kita lanjut dulu aja ke nomor 19 yuk. Sebuah industri kerajinan dapat membuat paling banyak 16 unit kerajinan per minggu. Biaya produksi yang diperlukan untuk membuat X unit kerajinan adalah sekian Rp1.000. Hasil penjualannya sekian Rp1.000. Industri tersebut akan memperoleh keuntungan maksimum per minggunya berapa? Di sini yang diminta adalah fungsi keuntungan ya. Coba kakak tulis dulu yang diketahui. Ini tadi adalah biaya untuk X unit, jadi tidak perlu dikalikan X. Kita simpulkan dengan BX, begitu saja. X pangkat 3 tambah 21X kuadrat kurangi 480X tambah 2000. Ini adalah biaya. Ya, satuannya nanti Rp1.000. Hasil penjualan X unitnya adalah sekian. Hasil penjualan kita tulis J. Jual. 3X pangkat 3 kurangi 60X kuadrat tambah 600X tambah 3000. Ini juga satuannya Rp1.000, tidak perlu dikalikan X karena ini sudah hasil penjualan totalnya. Yang diminta adalah untung ya. Untung itu adalah harga jual dikurangi biaya atau JX kurangi BX. Kita kurangkan dulu teman-teman. 3X pangkat 3 kurangi 60X kuadrat tambah 600X tambah 3000 kurangi, kalau ini dikurung ya, 21X kuadrat kurangi, lanjut bawah sini, 480X tambah 2000. Hasilnya adalah 3X pangkat 3 kurangi X kuadrat, berarti 2X pangkat 3, min 60, min 480, 504. Bukan. Berapa? Min 60. Oh, salah lihat kakak. Min 60, min 21, min 81 X kuadrat. 600 min 480, berarti 1080, betul ya? 3000 kurangi 2000, 1000. Nah, kemudian keuntungan maksimum, maka turunan pertama dari fungsi untung ini harus kalian sama dengan 0. 6X kuadrat kurangi 162X ditambah 1080 sama dengan 0, bagi 6 dulu. X kuadrat dikurangi 27X dibagi 6, 108 bagi 6 itu berapa? 18 ya, 180. Nah, gini. Lalu kita faktorkan teman-teman. Cari dua bilangan yang hasil kalinya 180, jumlahnya 27. Berapa nih? 15 dan 12. Jadi X min 15 kalikan X min 12 sama dengan 0. Kita dapat pembuat nolnya 15 atau 12. Nah, tapi yang mana nih yang menghasilkan untung maksimum? Karena sama-sama 15 dan 12 itu nilainya kurang dari 16 ya, karena tadi di awal sudah diketahui kalau paling banyak itu memproduksi 16 unit, dua-duanya kurang dari 16. Kita lanjut pakai garis bilangan kalau gitu. 12, di sini 15, kita lakukan pengecekan di sini, tanda dari koefisien X kuadrat positif, jadi ini positif, negatif, positif, naik, turun, naik, maksimum ya, maksimum berarti di sini, saat X-nya sama dengan 12, atau intinya banyak kerajinan yang dibuat per minggunya adalah 12 unit. Jadi jawaban yang D. Oke, satu lagi nomor 20. Sebuah industri kecil memproduksi X unit barang. Biaya produksi X unit barang tersebut adalah sekian Rp1.000. Harga jual per unit yang dihasilkan adalah 200.000.
Jika semua hasil produksi industri tersebut dijual, keuntungan. Oke, ini hampir sama ya. Jadi katanya biaya untuk X unit, jadi nggak perlu dikalikan X pangkat 3 kurangi 72X kuadrat kurangi 100X, ini satuannya nanti Rp1.000. Harga jualnya, tapi hati-hati di sini harga jualnya per unit 200.000. Tadi satuannya Rp1.000. Di sini kalau mau Rp1.000 juga, berarti 03-nya dihilangkan, jadi 200 kalikan banyaknya unit, jadi 200X. Maka nanti untungnya adalah harga jual kurangi biaya 200X kurangi X pangkat 3 kurangi 72X kuadrat kurangi 100X. Hasilnya adalah min X pangkat 3 plus 72X kuadrat 100 tambah 200, 300. Yuk kita cari turunan pertama dari untung ini ya. Min 3X kuadrat tambah 144X tambah 300. Sama dengan kandungan 0. Kita bagi min 3 ke 2 ruas dulu teman-teman, biar lebih sederhana. Hasilnya X kuadrat kurangi 48X kurangi 100 sama dengan 0. Faktornya adalah X min 50 dengan X plus 2. Kita dapat di sini X-nya 50 atau min 2, tapi yang min 2 nggak mungkin dong, karena banyaknya unit tidak mungkin bernilai negatif, jadi nilai maksimumnya adalah saat X sama dengan 50. Kalau diminta rupiah untungnya, maka masukkan ke fungsi untung U50, berarti min 50 pangkat 3 tambah 72 kali 50 kuadrat tambah 300 kali 50, dimasukkan ke sini tadi ya. Ini hasilnya min 125.000 tambah ini tuh 72 dikalikan 2.500, hasilnya 180.000 tambah 300 kali 50, 15.000. Nah, kita jumlahkan. 180.000 kurangi 125.000 itu hasilnya 55.000. 55.000 ditambah 15.000, 70.000. Nah, karena tadi satuannya adalah Rp1.000, maka untungnya adalah 70 juta ya. 70.000 tambahin 03. 70 juta rupiah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, seperti itu tadi teman-teman penjelasan tentang soal cerita aplikasi dari turunan, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!